Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan kita sebelum memulai segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang istirahat malam kami. Dan sebelum kami memulai hari yang baru ini, kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin kami, agar kami semakin mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sebagai seorang manusia, Allah menginginkan kita semua untuk bertumbuh. Pertumbuhan merupakan proses natural yang sudah dirancang oleh Allah sendiri. Pertumbuhan juga dicontohkan oleh Allah ketika Ia dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus, bertumbuh dalam fisik dan hikmat setiap hari, yang dapat kita baca di dalam Lukas 2 ayat yang ke-40. Maka Allah ingin kita semua bertumbuh, dan secara khusus bertumbuh dalam diri-Nya. Di dalam Perjanjian Baru, kita dapat melihat pertumbuhan dari para murid Yesus. Banyak dari antara mereka yang pada awalnya mengikut Yesus dengan tujuan untuk mendapatkan jabatan, para murid juga seringkali tidak mampu memahami pengajaran-pengajaran dari Tuhan Yesus. Seringkali para murid bersikap dekil dan mendapat teguran dari sang guru. Namun dalam perjalanan waktu, pemahaman dan mental para murid bertumbuh dan berubah menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan. Saulus, seorang Yahudi, penganiaya orang percaya, juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus dan mengalami perubahan. Tidak hanya namanya yang berubah menjadi Paulus, namun di bawah bimbingan Barnabas, Paulus juga mengalami pertumbuhan dalam iman dan pelayanan. Paulus dengan rajin berkeliling dan mengabarkan keselamatan di dalam nama Yesus. Dan dari pelayanan yang ia lakukan, Paulus juga mendapatkan beberapa murid yang kemudian ia utus untuk melayani di daerah-daerah tertentu. Beberapa dari antara buah pelayanan Paulus adalah anak-anak muda, yaitu Timotius dan Titus. Kepada Timotius, Rasul Paulus secara khusus mendorong Timotius untuk memuridkan orang lain yang juga cakap dalam mengajar. Dengan kata lain, Paulus mendorong muridnya untuk bertumbuh menjadi seorang pengajar yang menciptakan pengajar-pengajar lainnya. Rantai pengajaran ini diharapkan dapat menjadi jalan untuk iman Kristen terus dapat bertumbuh dan tersebar kemanapun. Dan memang, dalam sejarah gereja, rantai pengajaran ini menjadi pondasi dari penyebaran kabar baik mengenai keselamatan di dalam Kristus. Dorongan Rasul Paulus ini bersifat universal dan kekal, di mana dorongan ini juga diberlakukan kepada setiap orang percaya. Kita sebagai murid harus bertumbuh dalam iman, sehingga kita bisa mengajar orang lain yang cakap mengajar. Sehingga rantai iman akan terus terjaga sampai kedatangan Kristus. Amin. Bapa kami dalam kerajaan sorga yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang terhampar di hadapan kami. Tolong kami supaya kami dapat menjalani hari ini dengan takut akan Tuhan, dan supaya kami dituntun oleh Allah Roh Kudus untuk terus bertumbuh di hadapan Allah.
Bapa, kami serahkan satu hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami dan pakailah kami untuk memberkati orang lain. Kiranya lewat kehidupan kami hari ini, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita di sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.